Kalau dengar kata Bekasi, apa sih yang langsung muncul di kepala Anda? Pabrik, perumahan baru, jalan tol, ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik wajah industrinya itu, tersembunyi sebuah cerita tentang benteng pertahanan terakhir. Ternyata, identitas asli Bekasi itu jauh lebih tua dan jauh lebih penuh perjuangan dari yang kita bayangkan. Nah, ini dia, wajah Bekasi yang kita semua kenal. Raksasa industri yang kayaknya nggak pernah tidur. Gedung-gedung pabrik ini tuh bukan cuma bangunan biasa loh. Mereka ini mesin yang menggerakkan roda ekonomi nasional kita. Jadi simbol kekuatan manufaktur Indonesia. Dan tentu saja perannya sebagai penyangga Jakarta itu penting banget. Bekasi ini ibarat denyut nadi yang terus memompa kehidupan ke ibu kota. Lihat aja jaringan jalan tolnya yang super sibuk dan perumahannya yang terus meluas. Semua itu kan menampung jutaan mimpi. Nah, disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Pertanyaan yang bisa mengubah total cara kita memandang Bekasi. Kita kan terbiasa ngelihat Bekasi sebagai produk zaman modern aja. Padahal, sejarahnya itu punya akar yang jauh lebih dalam di sebuah peran strategis yang sering banget kita lupakan. Betul banget, coba kita mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum ada pabrik dan jalan tol. Karena dulu, pada masanya, Bekasi itu adalah benteng terakhir Batavia. Yap, garis pertahanan paling timur yang jadi kunci kekuasaan kolonial. Coba deh, renungkan sejenak betapa kuatnya pernyataan ini. Artinya, selama beratus-ratus tahun, kekuatan manapun dari timur yang mau menyerang jantung kekuasaan di Batavia, ya mereka harus hadapin Bekasi dulu. Jadi ini bukan cuma lokasi biasa, ini adalah gerbang pertahanan. Memahami ini tuh kunci buat membuka keseluruhan ceritanya. Oke, biar kita benar-benar paham, yuk kita jalan-jalan singkat melintasi waktu. Kita mulai dari zaman kerajaan kuno, loncat ke masa kolonial, ngerasain panasnya perjuangan kemerdekaan, sampai akhirnya kita lihat transformasinya jadi raksasa industri. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jauh sebelum ada nama Batavia, apalagi Jakarta, di tanah ini tuh udah ada peradaban yang maju loh. Dan kekuatannya datang dari sungai. Jadi gini, di zaman kuno itu, kekuatan Bekasi ada di airnya. Sebagai bagian dari Kerajaan Tarumanegara dan Sunda Pajajaran, wilayah ini subur banget. Tapi lebih dari itu, Sungai Citarum sama Kali Bekasi, itu bisa dibilang jalan tolnya zaman dulu. Jalur super penting yang nyambungin hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan. Nah, posisi inilah yang bikin Bekasi jadi strategis banget, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Terus, datanglah kekuatan baru dari seberang lautan. Dan sejak saat itu, peran Bekasi berubah total, selamanya. Kita masuk ke era kekuasaan VOC. Saat Bekasi diubah fungsinya, jadi perisai timur Batavia. Nah, ini dia titik baliknya. Pas Batavia berdiri, takdir Bekasi itu langsung berubah drastis. Dari yang tadinya pusat pertanian yang makmur di zaman kerajaan kuno, sekarang fungsinya jadi garis pertahanan militer. Perisai hidup yang melindungi pusat kekuasaan VOC di timur. Dan perubahannya itu nggak cuma soal militer loh, tapi juga ekonomi. Di bawah kolonial, tanah-tanah subur itu diambil alih sama tuan tanah dan perusahaan Belanda. Penduduk lokal yang tadinya menggarap lahannya sendiri, sekarang statusnya jadi buruh. Sistem ini cuma punya satu tujuan, ngeruk semua hasil bumi dari Bekasi dan ngirim semuanya langsung ke Batavia. Tapi peran sebagai benteng ini ternyata nggak berhenti pas kolonialisme jatuh. Justru sebaliknya, waktu Indonesia bangkit untuk merebut kemerdekaan, Bekasi sekali lagi jadi medan pertempuran. Polanya keulang terus ya kan? Dari bentengnya Batavia, sekarang jadi garis depan revolusi. Posisinya yang strategis itu jadi penting banget lagi. Tapi kali ini untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru aja kita proklamasikan. Selama masa revolusi, Bekasi itu benar-benar jadi koridor kehidupan. Semua pasukan dan logistik itu lewatnya sini. Banyak banget pertempuran hebat terjadi di sini. Waktu para pejuang kita berjuang mati-matian melawan Belanda yang mau berkuasa lagi. Wah, ini tanahnya para pejuang deh. Oke, sekarang kita sampai di babak yang mungkin paling dramatis dalam sejarah Bekasi. Sebuah transformasi total yang membentuk wajahnya seperti yang kita lihat sekarang, yang menjadikannya jantung industri modern Indonesia. Momen kuncinya ada di dekade ini, tahun 1980. Coba ingat-ingat dekade ini ya, karena inilah momen yang mengubah semuanya. Mengubah bentang alam dan nasib Bekasi untuk selamanya. Nah, ini dia rangkuman perubahannya. Sebelum tahun 80-an, Bekasi itu kebanyakan lahan pertanian yang subur. Terus, pas masuk dekade 80-an, pemerintah mulai bangun kawasan industri gede-gedean. Gak lama kemudian, sawah-sawah yang tersisa diubah jadi pabrik dan perumahan. Hasilnya, ya Bekasi yang kita kenal sekarang, salah satu pusat industri terbesar di Asia Tenggara.
Jadi, kalau kita bedah identitas modern Bekasi, ya inilah isinya. Campuran antara pusat industri yang raksasa, daerah perumahan yang super luas, dan perannya sebagai penghubung vital ke Jakarta. 3 pilar inilah yang ngebentuk citra Bekasi yang kita omongin di awal tadi. Jadi, inti dari semua ini apa? Pabrik, jalan tol, perumahan yang kita lihat sekarang, itu semua cuma lapisan paling atasnya aja. Di bawah itu semua, ada fondasi sejarah yang kuat banget. Sejarah Bekasi sebagai benteng, sebagai perisai, dan sebagai garis depan di setiap zaman perubahan besar di negara kita. Dan pada akhirnya, mungkin ini cara terbaik buat ngelihat Bekasi. Bekasi itu bukan tempat yang statis. Takdirnya itu emang selalu ada di garis depan. Entah itu sebagai benteng kerajaan, perisai kolonial, medan perang revolusi, atau seperti sekarang, jantung industri modern. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan buat kita semua kan? Kira-kira perubahan besar apa lagi ya yang menunggu di garis depan Bekasi selanjutnya?